Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan banyaknya permintaan dari para saudara-saudara kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh bimbingan agama Islam dari tokoh-tokoh Islam, dari ulama-ulama, dari ustadz-ustadz, terutama saya pribadi, maka mengingat keterbatasan waktu dan tempat juga yang sangat berjauhan dengan saudara-saudara kita di daerah-daerah para mu'allaf ini, maka saya merasakan banyak kesulitan untuk memberikan bimbingan secara langsung datang ke tempat, ya. Maka saya ingin memanfaatkan momentum sosial media yang sedang santer diminati oleh masyarakat kita sekarang ini, maka dalam rangka memenuhi tuntutan daripada para mu'allaf di berbagai daerah kepada saya, yang memang mereka tidak mungkin datang ke Jakarta ini atau ke ibu kota dalam rangka belajar agama Islam, maka saya mewakilkan lewat sosial media ini bimbingan para mu'allaf kepada saudara-saudara kita yang baru. Tentunya saya Ustadz Nababan merasa bangga dan bersyukur antum-antum telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, hidayah yang semacam ini tidak diberikan Allah kepada seluruh umat manusia, tetapi antum semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama yang benar ini. Maka pada kesempatan ini saya untuk memberikan bimbingan mu'allaf ini, tema pertama sekali adalah mensyukuri nikmat iman dan Islam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syukur nikmat iman dan Islam, sebagaimana sudah sering disampaikan para ulama kita, bahwa nikmat iman dan Islam itu merupakan nikmat yang paling mahal dalam kehidupan kita. Hidayah itu, petunjuk Allah itu merupakan hadiah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita yang sudah mendapatkan hidayah ini jangan sampai menyia-nyiakan kembali hadiah ini. Sebab, saya ulangi lagi, tidak semua orang diberikan hadiah berupa hidayah Islam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah dipilih oleh Allah, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di sini bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan saya hidayah agama Islam ini. Ya, tidak cukup hanya mengucapkan demikian, tapi sebagai seorang muslim kita dituntut untuk berislam secara utuh. Artinya apa? Kalau orang sudah masuk agama Islam ini, ya dia harus totalitas, dia harus menjalankan seluruh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kalau seseorang itu masuk Islamnya karena hidayah dari Allah, tentu Allah akan mudahkan dia di dalam mempraktikkan ajaran-ajaran Islam ini. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan memperoleh hidayah, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sudah mendapatkan petunjuk itu yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima agama Islam itu. Subhanallah. Jadi kalau seseorang itu, saudara, masuk Islamnya karena hidayah dari Allah, pasti dibuat dadanya lapang menerima agama Islam. Sehingga ketika dia diperintah solat sama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa kesulitan. Disuruh dia berpuasa, dia mampu. Disuruh dia berzakat, dia lapang. Disuruh apa saja dalam agama Islam, tidak ada keberatan. Kenapa? Yashrah sadrahu lil Islam.
Allah lapangkan dadanya menerima agama Islam itu. Ya. Tetapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah seseorang itu akan memperoleh kesesatan, akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Allah jadikan hatinya itu sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit, sesak napas, ngos-ngosan dia. Disuruh sholat, berat. Disuruh dia puasa, sesak napas. Disuruh apa saja, tak mau. Ya, banyak alasan. Disuruh ke majelis taklim, waduh, banyak kesibukan. Tapi kalau nonton TV, berjam-jam sanggup. Ya, jalan-jalan sanggup. Tapi untuk ibadah, solat yang paling lama cuma 5 menit saja tidak sanggup. Hati-hati saudara. Itu pertanda Allah Subhanahu wa taala sudah mulai mencabut hidayahnya itu. Anda sudah digiring kepada kesesatan sehingga mengamalkan agama Islam itu berat sekali, ya, mengalami banyak kesulitan, maka waspada. Orang yang semacam ini suatu saat bisa saja kalau sudah dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dia murtad kembali kepada agama yang sebelumnya. Oleh karena itulah saudara-saudara, sebagai seorang yang sudah jadi mu'allaf, antum harus punya komitmen, ya. Terutama dalam belajar agama Islam ini. Bukan antum mencari waktu luang, tidak. Tapi luangkan waktu. Sebab Islam ini bukan agama dogma. Islam ini agama ilmu. Dan menuntut ilmu dalam Islam itu hukumnya wajib. Rasul mengatakan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Baik bagi laki-laki muslim maupun yang wanita muslimah. Wajib menuntut ilmu saudara. Kalau dulu agama kita sebelumnya tidak ada perintah yang seperti itu. Ya. Tapi Anda di dalam agama Islam ini, karena literatur agama kita semuanya menggunakan bahasa Arab. Solat berbahasa Arab. Ya. Al-Qur'annya berbahasa Arab. Hadisnya berbahasa Arab. Maka Anda harus meluangkan waktu, bukan cari waktu luang. Oh, saya sulit Ustaz. Tidak. Allah berikan jaminan bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Mudah. Sampai-sampai jaminan itu 4 kali diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Apa kata Allah? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh telah kami mudahkan mempelajari Al-Quran itu, kata Allah. Maka maukah kalian mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Jadi ini sudah jaminan dari Allah, saudara. Saya pribadi, maaf. Bukan saya pamer, bukan saya riak. Saya membenarkan betul firman Allah ini. Karena pengalaman saya dulu. Begitu masuk agama Islam, saudara. Ya, yang semula saya merasa ketakutan melihat huruf Al-Quran, ya, huruf Arab itu, yang selama-lamanya dulu belum pernah lihat yang begitu. Tapi begitu masuk agama Islam, walaupun awalnya tidak pede, ya, begitu, belajar dengan sebuah keyakinan, yakin saya akan bisa. Pepatah Arab mengatakan menjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Alhamdulillah saudara, saya 1 minggu bisa membaca Al-Quran itu. Seminggu. Lalu ketika saya akan kuliah di perguruan tinggi Saudi Arabia, saya dulu diberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi Saudi Arabia. Modalnya cuma ana anta, cuma 2 kata saja. Saya kuliah itu hanya modalnya 2 kata, ana anta. Tapi karena ada keyakinan dan ada kemauan, subhanallah, saya butuh waktu 3 bulan. Itu sudah lancar berbahasa Arab. Jadi saudara, ini kita perlu ada keyakinan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minun
alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin itu siapa? Siapa yang digolongkan, yang termasuk orang mukmin itu siapa? Orang mukmin itu kata Allah, alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak pernah ragu dalam beriman itu. Gak boleh ragu, saudara. Masuk Islam harus yakin. Belajar Al-Quran yakin bisa. Gak boleh ragu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, kata Nabi. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang pasti. Orang beriman itu harus yakin. Ya, jangan ada keraguan, saudara. Yang hak itu, benar itu, tidak ada keraguan. Al-Quran itu hak, Islam itu hak, surga itu hak, neraka itu hak, Allah itu hak, Nabi itu hak. Jadi yakin, ya. Kemudian memang dituntut pengorbanan. Orang sudah beriman, tidak ada keraguan di dalamnya, lalu apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya. Maka ayat itu ditutup dengan kalimat ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka itulah mukmin sejati. Siapa mukmin sejati itu? Adalah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Islam, tidak ada keraguan sedikit pun dalam iman itu, lalu dia berjuang, berkorban dengan harta dan jiwa dia. Inilah orang-orang mukmin sejati itu, saudara. Saya berharap teman-teman sekalian, para mu'allaf, bisa sampai kepada level itu. Kita harus yakin, saudara-saudara. Saya, karena sudah membuktikan, bisa bicara begini. Ya, kenapa? Alhamdulillah, saya dulu ketika memutuskan pindah agama dari agama Kristen ke agama Islam itu, memang tidak ada keraguan saya, karena saya sudah belajar perbandingan agama. Saya yakin, saya meninggalkan agama sebelumnya tidak ada ragu. Saya masuk agama Islam juga tidak ragu. Maka impact, ya, ganjaran, imbalan yang Allah berikan kepada saya waktu itu, karena modalnya yakin, subhanallah, mudah belajar Al-Quran, mudah belajar bahasa Arab, mudah belajar agama, ya semua ilmu-ilmu dalam agama kita. Maka sekarang tugas saya adalah ingin memberikan bimbingan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada antum para mu'allaf. Maka yang pertama tugas antum adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah pilih Anda menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ini bukan kehebatan kita, ya, bukan maunya kita, tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada Anda sehingga Anda dikeluarkan dari kegelapan menuju ke Islam yang terang ini, ya. Maka sekali lagi, ya, sebagai bukti Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha masuk agama Islam itu secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Semoga materi bimbingan mu'allaf dengan tema mensyukuri nikmat iman dan Islam ini bermanfaat kepada antum semuanya, dan mari kita terus berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman-teman kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.